الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Oh
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam
sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita masih diberikan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada baginda Sayyidina Muhammad yang telah mengajarkan kita akan daripada hakikat kehidupan dan telah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini adalah malam yang biasa ada pengajian di Masjid Jami Al-Fatah, yang dimana pengajian ini dibahas tentang ilmu fikih, kemudian disambung dengan ilmu hadis. Akan tetapi pada malam hari ini kita ganti sejenak dengan acara memperingati akan daripada kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis maulid ini menandakan akan daripada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Memang pada bulan kemarin, yaitu bulan Rabiul Awal, bertepatan pada tanggal 12, telah dilahirkan seorang manusia yang agung, yang dimana ibunya ketika melahirkan tidak merasakan sakit seperti wanita pada umumnya. Ketika beliau dilahirkan ke dunia, ibunya tidak merasakan sakit seperti pada wanita umumnya. Bahkan ketika beliau lahir ke dunia, beliau dalam keadaan sujud. Dan ketika beliau dilahirkan ke dunia, telah terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu seorang pembantu ibunya melihat bintang-bintang berjatuhan ke bumi, dan dari rahim ibunya keluar akan daripada cahaya yang menerangi akan daripada kamarnya. Dan pada malam itu juga terjadi runtuhnya kerajaan Persia, ditandai dengan 14 jendela yang besar-besar roboh tanpa ada sebab. Dan pada malam itu juga padamnya api sesembahan orang-orang Persia yang dimana hidup sudah ribuan tahun. Dan pada malam itu juga kakeknya Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah, mendengar akan daripada suara, inilah tibanya Nabi terakhir, Nabi akhir zaman telah lahir ke dunia, yang akan membersihkan diriku dari berhala-berhala dan akan menyelamatkan umat manusia dari jalan kesesatan. Yaitu lahirnya seorang manusia yang mulia, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Jadi ibu, bapak-bapak dan jamaah tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum itu yang saya hormati kepada Ketua DKM dan saya hormati kepada Kepala Majelis Taklim, saya hormati kepada para asatidzah
hormat kepada para ulama, ketua RW, ketua RT, dan para hujan yang saya tidak sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi akan daripada hormat dan taklim saya. Pada hari ini kita menunjukkan akan daripada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana kelahiran Nabi adalah suatu nikmat yang begitu luar biasa. Saya teringat akan daripada sebuah kitab yang dikarang oleh Habib Abu Bakar bin Husain Al-Aqas Az-Zabiri. Di dalam kitab tersebut terjadi yang namanya sebuah dialog antara Nabi Daud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud bertanya, "Ya Allah, nikmat apakah yang paling kecil di sisimu yang engkau berikan kepada kami sebagai makhluk?" Maka Allah menjawab, "Nikmatku yang paling kecil di sisiku yang aku berikan kepada makhlukku adalah bernapas." Bayangkan lupa, kalau kita tidak bernapas, kira-kira bisa hidup nggak? 1 jam bisa nggak napas? Maka di sisi Allah itu nikmat yang paling kecil, nikmat yang tidak ada maknanya, nikmat yang tidak ada harganya. Tetapi bagi kita, bernapas adalah satu nikmat yang begitu luar biasa. Orang kalau menapas selesai hidup di dunia ini. Orang yang kalau tidak bernapas bukan di atas bumi, tapi beradanya di dalam bumi, dikuburin. Kemudian Nabi Daud bertanya lagi, "Ya Allah, kalau begitu nikmat yang paling besar yang Engkau berikan kepada kami apa?" Maka Allah menjawab, "Nikmatku yang paling besar di sisiku yang aku berikan kepada kalian adalah dengan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW." Artinya kita mendatangi acara Maulid Nabi mensyukuri akan daripada nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dengan hadis Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu apa. Kalau bukan karenamu Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Bu, kalau Nabi Muhammad enggak diciptakan, ada di dunia? Enggak. Kita semuanya enggak ada nih. Kalau Nabi Muhammad tidak Allah ciptakan di dunia ini, maka sudah sepatutnya, sudah selayaknya bagi kita mengaku akan daripada umat Nabi Muhammad SAW harus merayakan akan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya kita saja sebagai umatnya, semua alam seharusnya merasa gembira, merasa senang akan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang Islam ngaku umat Nabi Muhammad kemudian merasa aneh dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad, maka aneh juga ketika imannya mengatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita dimudahkan, digampangkan untuk hadir di dalam suatu majlis Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, bagaimana kita bisa mensyukuri akan daripada nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka demikian itu falyafrahu, kalian bergembira. Artinya di dalam ayat tersebut ada seorang ulama dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat bi fadlillah wa rahmati itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia ini, falyafrahu, kita disuruh gembira, disuruh senang, disuruh merasakan sesuatu yang membuat kita bahagia kita berada di muka bumi. Maka Imam Suyuti memberikan akan daripada tata cara bagaimana kita menunjukkan rasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau mengatakan berkumpullah manusia, kemudian setelah itu dibacakan akan daripada ayat suci Al-Quran, setelah itu diceritakan akan daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW, baru setelah itu disediakan yang namanya makanan-makanan. Setelah itu pulang ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, pada malam ini sudah berapa yang terlaksana dalam acara ini. Yang pertama tadi kita sudah membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kita sudah membaca Al-Quran Al-Karim, karena Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga kita masih bisa merasakan akan daripada kebesaran mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenal Nabi, sebetulnya makanan itu belakangan, Pak. Ini makanan dulu-duluan ya. Makanan udah dulu. Tapi alhamdulillah ya, ini namanya keberkahan akan daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka ya, mungkin saya tidak akan lama ya. Nanti ada penceramah yang kedua yang akan lebih banyak lagi. Insya Allah kita mendapatkan faedah-faedah di dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya cerita tentang Nabi Muhammad. Ya, saya mau cerita dong ya. Ya, mungkin dengan cerita ini bisa membekas di dalam hati kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang baik. Tujuan kita di acara Maulid ini kan salah satunya mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi kalau kita sendiri tidak pernah mengenal sosok seorang Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan nyatanya. Ngaku cinta tapi nggak kenal, namanya bohong. Ada di dalam suatu riwayat ketika Nabi Muhammad sedang menggendong cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka ada seorang sahabat melihat dan berkata, "Ya Rasulullah, saya punya anak 10, satu pun saya tidak pernah cium mereka, apalagi saya gendong." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Innahu man la yarham la yurham." Sesungguhnya orang yang tidak mempunyai kasih sayang tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jadi kita sudah datang, Pak.
izin dulu Bu, kami yang begitu ya. Maka itu menunjukkan akan daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan anak kecil mempunyai sifat kasih sayang luar biasa. Karena orang biasanya kalau sudah mempunyai kedudukan di tengah masyarakat atau mempunyai jabatan di dalam lingkungan, maka dia merasa dianggap hina ketika melakukan perbuatan seperti itu. Apalagi orang Arab ketika itu. Ya, maka Nabi Muhammad memberikan contoh akan daripada mempunyai sifat kasih sayang. Bahkan di dalam satu riwayat yang lain, Nabi Muhammad pernah diundang oleh seorang budak. Budak tersebut namanya Bariro, dan budak tersebut merasa kapan saya bisa mengundang Nabi Muhammad ke rumah saya. Dan suatu hari budak tersebut mendapatkan makanan dari seorang sahabat, yang dimana makanan tersebut belum pernah dia makan. Tetapi karena saking cintanya kepada Nabi, maka cepat-cepat dia ke rumah Nabi untuk mengundang akan daripada beliau makan di rumah. Maka kata Nabi, ya saya akan datang dengan beberapa sahabat. Datanglah Nabi dengan beberapa sahabat. Sampailah beliau di rumah Bariro. Ketika sudah sampai rumah Bariro, beliau menyediakan makanan yang begitu lezat. Bahkan tadi Bariro belum pernah merasakan akan daripada makan tersebut. Maka dihidangkan di depan Nabi. Ada seorang sahabat menyebut, ya Rasulullah, kan Bariro seorang budak miskin. Ini makanan yang begitu lezat dari mana? Kalau bukan beliau menerima dari sedekah. Maka Bariro ketika mendengar seperti itu hancur hatinya. Ya, saya mampu sama Rasul. Saya baru sadar Rasulullah nggak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Dan ini adalah makanan hasil daripada sedekah seorang sahabat buat saya. Tapi kenapa saya lupa akan daripada Rasulullah SAW? Maka Rasulullah ketika mendengar itu hanya tersenyum dan mengatakan, ya benar, saya memang tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah, tetapi saya boleh menerima hadiah. Dan makanan ini memang hasil daripada sedekahnya untuk Bariro, dan Bariro menghadiahkan kepada saya, maka saya boleh memakannya. Mendengar jawaban seperti itu, Bariro merasa senang, Bariro merasa bahagia. Akhirnya jamuan yang beliau nanti ternyata dimakan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Tuh, Nabi Muhammad akan daripada mencontohkan bagaimana beliau tidak pernah menyakiti seorang pun, ya, meskipun ya beliau merasakan kurang begitu nyaman. Bahkan beliau ketika diberikan hadiah sebuah buah anggur di depan para sahabatnya, maka beliau makan satu persatu, kemudian sampai habis. Dan orang tersebut merasa senang, waduh, anggur yang saya kasih untuk Rasulullah habis dimakan. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, kalau dapat berhadiah dari seseorang, bagi-bagilah, jangan dimakan sendiri. Apa jawaban Rasulullah? Ya sahabatku, sesungguhnya ini buah, kalau kalian makan akan menyakitkan orang yang memberi. Ini buahnya asam. Setiap saya makan, asamnya luar biasa. Tetapi saya menunjukkan akan daripada tanda terima kasih kepada Allah tersebut dengan tersenyum. Coba kalau kita bagaimana dikasih asam, bagaimana kita pasti ngomong asam amat ini buah-buahan. Nah, kita mah kurang begitu menjaga hati seseorang. Itu Rasulullah SAW akan daripada akhlak beliau. Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah SAW ketika bertemu dengan para sahabat,
Dan ada seorang sahabat kalau bertemu dengan Rasulullah selalu menyembunyikan tangannya. Maka Nabi bertanya, "Hai fulan, kenapa engkau kalau bertemu saya selalu menyembunyikan tanganmu?" Maka orang tersebut menjawab, "Ya kekasihku, ya baginda Sayyidina Muhammad, sesungguhnya saya malu dengan tangan saya, karena saya tukang kayu, saya punya tangan kasar, berbeda dengan sahabat-sahabat lain, tangannya halus." Maka Rasulullah langsung mengambil tangan sahabat tersebut, dicium dan mengatakan, "Tangan inilah yang akan menyelamatkanmu dari jeratan api neraka jahanam." Masya Allah, Rasulullah setiap orang bertemu beliau merasa tenang, tidak ada masalah di dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya setelah hidup di dunia, di dalam ketika nanti di akhirat begitu juga. Itu akan daripada kelebihan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Hanya Nabi yang dipuji, manusia satu-satunya, yaitu mempunyai akhlak yang begitu luar biasa agungnya. Maka kita sebagai umatnya seharusnya mencontoh akan daripada perilaku akhlak Nabi ketika beliau hidup di dunia ini. Dan itu juga termasuk sebagai menghidupi akan daripada sunnah-sunnah Nabi. Ya mungkin terakhir ini ya. Kalau kita tadi sudah mendengar akan daripada segelintir kisah Nabi, maka kita akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah kita hanya sekedar cinta? Cinta itu bagaimana? Maka Nabi beliau bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah cinta kepadaku, maka dia nanti bersamaku di dalam surga. Itu bukti cinta kita kepada Nabi. Bukan hanya sekedar mulut, bukan sekedar hanya ucapan, tetapi bisakah kita menghidupkan akan daripada sunnah Nabi. Wa alamatul hub, tanda cinta itu aku fi sunnati sunniyah, tanda cinta taat kepada sunnah Nabi yang mulia. Kalau kita benar-benar cinta sama Nabi, maka insya Allah kita akan bersama Nabi di dalam surga. Kira-kira mau apa? Mau nggak Bu? Kalau mau, hidupkan sunnah Nabi. Ya. Kita lakukan akan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah kita tahu begitu saja sunnah-sunnah Nabi? Apakah kita tahu apa saja sunnah Nabi? Bagaimana sunnah Nabi? Apa yang Nabi contohkan? Apa yang Nabi lakukan? Kira-kira tahu belum? Kalau kita nggak tahu, berarti harus cari tahu. Di mana cari tahunya? Di majelis taklim. Disitulah akan daripada akan diterangkan. Oh, seperti ini sunnah Nabi. Oh, seperti itu cara hidup Nabi. Oh, seperti ini akan daripada perilaku Nabi ketika beliau bergaul dengan masyarakat, ketika beliau bergaul dengan orang lain, bahkan dengan musuhnya. Nah, beliau selalu akan daripada menghormatinya. Nah, ini akan daripada agar kita tahu bagaimana menghidupi sunnah Nabi dan kita dikatakan sebagai orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup bagi saya ya. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibacakan oleh Kiai Imam Syaroni, kepadanya kami persilakan. Biridha'i ta'ala wa bisyafa'ati rasulillah wa bidiyatil ikhlasin wa bihasil maqasidana wa qada'il hajatina
Bibarakatil Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maghfura. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala jahilan illa alamtah wala maridan illa syafaitah wala mayitan illa rahimtah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa bashir. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin bifadlika wa karamika bihurmatin nabikal karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.